Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 71 Tembakan yang menakjubkan. Anda adalah subjek wawancara paling aneh yang pernah saya temui. Reporter itu benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh Henry. Terima kasih atas pujiannya. Saya ingin meminta bantuan Anda. Henry tiba-tiba berkata dengan sopan. Apa masalahnya? Reporter itu tercengang. Manfaatkan aku. Setelah Henry mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Sial, apakah ada orang mesum sepertimu? Orang lain takut didiskreditkan, tetapi Anda memohon untuk didiskreditkan. Pantas saja setiap kata yang baru saja Anda ucapkan begitu tercekat. Lenny memandang Henry kali ini, tetapi tidak ada kelembutan di matanya, tidak ada senyuman di wajahnya, melainkan sikap dingin dan kemarahan. Karena, berapa banyak orang yang mengkritikku, akan ada banyak penggemarku di masa depan, kata Henry perlahan sambil menatap tatapan semua orang. Semua orang di tempat itu mengangkat tangan dan menutupi wajah mereka. Mereka benar-benar khawatir. Mereka benar-benar yang terbaik. Tiba-tiba berkata, kesal dan susah tidur, kulit kusam, pinggang pegal, mata kering, dan mata sakit pada malam hari. Lebih dari 10 hari setelah haid, jumlahnya ringan, epigastrium buncit, lidah merah berduri, dan denyut nadi berat, kurus, dan sepat. Henry menatap wanita yang terus bertanya. Reporter tiba-tiba mengucapkan banyak kata. Yang lain tidak mengerti apa yang dibicarakan Henry, dan bahkan merasa gugup. Namun wajah reporter yang tadi menanyakan pertanyaan berubah seketika, dan matanya dipenuhi cahaya, seolah dia melihat cahaya di kegelapan. Dr. Hen, bisakah saya mentraktir Anda? Tanya reporter itu dengan penuh semangat. Gejala yang Henry sebutkan tadi persis dengan gejala yang dideritanya. Dia minum obat di Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang dan merasa lega. Dia sangat berterima kasih kepada Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Jadi dia datang untuk menyerang Henry. Sekarang, Henry sedang duduk di atas panggung. Hanya melalui percakapan dan observasi jarak jauh, dia dapat mengetahui gejalanya, dan dia tidak buruk sama sekali. Ini membuatnya sangat terkejut, jadi dia bersemangat dan untuk pertama kalinya, dia panggil Dr. Lin. Bagaimana menurutmu? Henry bertanya sambil tersenyum. Reporter itu menamparkan keningnya dengan keras, sedikit malu, karena pihak lain bisa mengetahui gejalanya, dia pasti bisa disembuhkan. Dr. Hen, bisakah Anda membantu saya menyembuhkan penyakit saya? Reporter itu berinisiatif untuk mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, Henry menjawab dengan sangat sederhana. Reporter itu dibiarkan tergantung di tempat. Prinsip saya dalam mengobati penyakit adalah pencurian tidak dengan tangan kosong, dan pengobatannya tidak gratis. Jadi jika Anda ingin saya mengobati penyakit, Anda harus membayar saya. Setelah Henry selesai berbicara, sudut mulutnya terangkat dan ada senyuman di matanya. Ketika reporter mendengar bahwa dia ingin dibayar, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, tidak peduli berapa banyak yang Anda inginkan. Saya setuju, terlalu lama, dan dia tidak tahan lagi, terutama selama beberapa hari dalam sebulan. Ini sungguh sebuah kehancuran.
Sekarang saya mendengar bahwa itu dapat disembuhkan dan saya bersedia mengeluarkan uang. Selain itu, wajar jika pengobatan memerlukan biaya. Saya biasanya memperlakukan wanita cantik secara gratis. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Henry berkata dengan cara yang sangat halus dan ambigu. Set. Ada ejekan di tempat itu, dan bahkan mata Leni terhadap Henry penuh dengan penghinaan. Memikirkan orang cabul dalam perjalanan ke sini, dia bahkan lebih yakin bahwa dia adalah pria dengan sperma di kepalanya. Tepat ketika semua orang penasaran dengan bagaimana tanggapan reporter wanita itu, sebuah adegan yang mengejutkan mereka muncul. Dr. Hen, selama bisa disembuhkan, apapun bisa dilakukan. Reporter wanita itu memikirkan fakta bahwa dia telah menderita penyakit ini selama lebih dari 10 tahun, memikirkan setiap rasa sakit, setiap kali dia merasa lemah dan lelah. Dia menyadari bahwa hal terburuk bisa saja terjadi. Haha. Yang aku ingin kamu lakukan sebenarnya sangat sederhana. Cukup gerakkan tangan dan kepalamu. Lengkungan mulut Henry menjadi lebih tebal. Abnormal, tak tahu malu, gambaran yang tidak sedap dipandang muncul di mata semua orang. Reporter wanita itu kini telah mengambil keputusan dan mengangguk setuju lagi. Tuliskan laporan untukku dan kritik saja aku dengan keras. Semakin kamu mengkritikku, semakin aku menyukainya. Henry tertawa gembira di akhir. Reporter wanita itu menarik napas dalam-dalam dan tersipu ketika memikirkan apa yang baru saja dia pahami. Leni memandang Henry dan benar-benar ingin berdiri, meraihnya dan bertanya mengapa dia memilih pendekatan sesat seperti itu. Adapun orang lain, mereka semua merasa seperti sedang diejek, dan beberapa orang bahkan mulai menjebak Henry di internet. Cantik, apakah kamu ingin minum obat untuk pemulihan yang lambat atau kamu ingin akupuntur cepat sembuh? Henry bertanya dengan tulus. Semua orang hampir saling berteriak. Dengan pertanyaan seperti ini, apa yang akan dipilih oleh orang bodoh? Wajah reporter wanita itu sudah penuh kegembiraan, dan dia berkata dengan nada gemetar, Dr. Hen, jangan panggil aku cantik, namaku Guan Bitong. Aku memilih akupuntur untuk menyembuhkan dengan cepat. Tidak masalah. Henry menyelesaikan kata-katanya, mengangkat tangannya sedikit, dan cahaya putih menyala. Reporter wanita itu ingin melarikan diri, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, jarum telah menusuk ke dalam tubuhnya. Tepat ketika dia hendak melihat, dia merasakan arus hangat mulai beredar di tubuhnya, dan kemudian dia merasakan suatu perasaan transparansinya. Apalagi yang terhalang oleh perasaan terbukanya sangat kentara. Bahkan saya mulai khawatir akan muncrat jika tidak membawa pembalut. Tepat ketika Guan Bitong merasa sangat rumit, Henry dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya putih menyala, dan jarum perak sudah ada di tangannya. Banyak reporter yang hadir bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Henry diperlakukan. Segera pergi ke toilet, lebih cepat lebih baik, agar tidak malu. Setelah Henry selesai berbicara, dia melihat celana Guan Bitong dengan senyum lebar di matanya. Guan Bitong baru saja menahannya saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Henry. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke kamar mandi. Semua orang di tempat kejadian bingung dan memandang Henry. Henry sedang bersandar di kursi saat ini, matanya sedikit tertutup, dan dia mengabaikan tatapan orang-orang ini.
Leni duduk di sebelahnya dan bisa melihat dengan jelas. Apalagi saat melihat reaksi Guan Bitong, dia bahkan berpikir, apakah dia benar-benar pandai dalam bidang kedokteran? Maka pengobatan seperti ini terlalu ajaib, bukan? Namun, aku jelas tidak percaya padanya. Sekitar 10 menit kemudian, Guan Bitong kembali. Begitu dia memasuki aula, dia langsung merasakan tatapan semua orang dan wajahnya memerah karena malu. Leni melihat wajah Guan Bitong menjadi kemerahan dan berkilau. Dia jelas lebih putih, dan tubuh berjalannya jelas jauh lebih kuat daripada saat tadi. Di bawah tatapan semua orang, Guan Bitong naik ke panggung Henry, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Dr. Hen, terima kasih banyak. Saya telah melihat dan memahami keterampilan medis Anda. Anda pasti berada pada level dokter ajaib." Wow, adegan itu gempar. Mula-mula mereka tidak percaya, dan kemudian banyak orang datang meminta Henry membantu mengobati penyakitnya. Guan Bitong, kamu harus ingat upahku. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku akan mengenakan bunga. Setelah Henry selesai berbicara, dia menatap wajahnya dengan tajam. Leni, saya lelah dan ingin istirahat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan langsung keluar, mengabaikan reaksi reporter lainnya. Gila, benar-benar gila. Bab 72 bermain. Leni melihat Henry menikam reporter itu, tetapi dia ingin melarikan diri, jadi dia berhenti saat itu juga. Dia segera berdiri, meraih Henry dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus menyelesaikan konferensi pers ini sebelum pergi." "Tidak, aku lelah." Sikap Henry sangat tegas. "Brengsek, Direktur Mariam menyuruhmu bekerja sama dengan pekerjaanku." Leni ingin menggunakan Mariam untuk menekan Henry. Henry tersenyum bahagia. "Temukan Direktur Mariam. Aku adalah aku. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak berhak menghalangi istirahatku." "Kamu? Apa yang kamu inginkan?" Leni sudah melihat bahwa Henry benar-benar ingin menyerah. Tetapi ada seringai di matanya. Dan dia tahu dia punya niat lain. Dia tidak punya pilihan selain bertanya dengan suara rendah. "Kamu bisa mendapatkan kamar sebentar lagi dan memberimu pijatan seluruh tubuh. Dan aku setuju." Setelah Henry selesai berbicara, matanya mengamati tubuh Leni. Mesum, Leni tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. "Kalau begitu aku pergi dulu." Henry berbalik dan pergi. "Tunggu, aku berjanji padamu." Wajah Leni gelap, dan dia ingin mengabaikannya. Tetapi ketika dia melihat keengganan reporter untuk menyerah, dia tertarik dengan suntikannya yang luar biasa tadi. "Takut konferensi pers hari ini akan gagal," katanya dengan suara sepelan nyamuk. "Setuju," Henry berkata sambil tersenyum, menoleh ke arah reporter lain dan berkata dengan keras, "Sekarang kamu tahu betapa kuat dan sempurnanya aku. Apakah kamu ingin mulai mengejar bintang?" Dengan satu kalimat, para wartawan yang berada di lokasi kejadian terdiam lalu tertawa. Meskipun mereka memiliki kesan buruk terhadapnya, dan bahkan menganggap orang tersebut sulit diatur, hal itu tidak mempengaruhi pengakuan mereka terhadap Henry, seorang dokter, atas kemampuannya dalam mengobati penyakit, terutama dalam menghadapi contoh kehidupan nyata seperti Guan, menggigit. Henry kembali ke posisinya, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah para wartawan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka, termasuk Guan Bitong.
Dia hanya membantu perawatan medis hanya untuk memamerkan keahliannya dia setelah marah padanya. Guan Bitong duduk di antara penonton, wajahnya penuh kegembiraan. Dibandingkan dengan yang lain, dia sudah menjadi orang yang beruntung, dan dia sangat beruntung. Hal ini membuatnya penasaran dengan Henry di atas panggung, dan memikirkan hadiah yang akan dia berikan kepada Henry. Dia bahkan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku di sini bukan untuk mentraktirmu, jadi jangan pikirkan itu. Henry menuangkan air dingin ke semua orang. Para reporter yang hadir yang semula penuh nafsu, langsung diliputi kebencian di hati, bahkan mata mereka pun penuh kebencian. Saya ingin memberitahu Anda bahwa grup Kili kami akan secara resmi memasuki industri pengobatan tradisional Jawa mulai sekarang, dan saya akan menjadi pemimpin masuknya kelompok tersebut ke dalam industri pengobatan tradisional Jawa. Henry memikirkan undangan Wakil Ketua Sutrisno, dan memikirkan dirinya sendiri. Tunangan Maryam meskipun palsu, namun tetap penuh percaya diri. Leni yang duduk di sebelahnya kaget dengan perkataan Henry. Apa sih yang dilakukan orang ini? Dia sebenarnya mengumumkan sesuatu yang akhirnya belum disetujui oleh Dewan Direksi. Henry melirik Leni dan mengangguk, menunjukkan keyakinan penuh. Para reporter yang hadir pada awalnya tercengang, lalu mulai berbicara satu persatu. Guan Bitong bertepuk tangan. Di bawah kepemimpinannya, beberapa reporter juga ikut bertepuk tangan. Henry sangat puas dengan penampilan Guan Bitong, mengangguk dan memandangnya dengan persetujuan. Guan Bitong terdorong dan bertanya dengan ragu-ragu, Dr. Hen, bisakah Anda memberitahu saya penyebab penyakit ini? Setelah ditanyai, wartawan lain terdiam. Mereka selalu penasaran, bahkan ada yang menduga Guan Bitong adalah agen Henry. Apakah pengobatan awal Anda terfokus pada defisiensi hati dan ginjal? Henry memandang Guan Bitong dan bertanya sambil tersenyum. Mata Guan Bitong membelalak dan dia menutup mulutnya. Dia tidak percaya. Ekspresinya jatuh ke mata semua orang, dan keraguan dia menghilang begitu saja, dan matanya terhadap Henry juga penuh rasa ingin tahu. Awalnya menjernihkan hati, menenangkan hati, dan membuat Ki kembali ke bawah. Tapi perut kembung dan energizer tengah tidak bergerak. Energizer tengah adalah poros naik turunnya energizer. Mesin Ki menyesuaikan bagian tengah dan menyelaraskan perut akan membuat mesin Ki menghaluskan dan menghaluskan yang mengambang yang naik dan turun. Kalau menurut saya benar, obat yang diresepkan untuk Anda adalah Chodonopsis pilosula, Magnolia officinalis, Atractylodes rhizome, Lycium barbarum, Cuscuta chinensis, Ecomia ulmoides, Morinda officinalis, Salvia miltioriza, Krisan, dan Uncaria. Henry memandang Guan Bitong. Wajahnya berbicara kalimat demi kalimat. Ketika Guan Bitong mendengar bagian terakhir, dia merasa seolah-olah dia telah melihat dewa yang hidup. Dia segera membuka tasnya dan mengeluarkan resepnya. Ketika dia membandingkannya dengan nama obat yang disebutkan oleh Henry, dia menemukan bahwa itu benar persis sama dan dia berseru kaget. Ketika reporter lain di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi semakin antusias, dan mereka berharap bisa dirawat oleh Henry. Kemarilah, saya akan memberi Anda resep. Jika ada orang serupa di masa depan, Anda dapat menggunakannya. Henry mengambil pena di sebelahnya.
menggesek beberapa titik, dan menulis resep di kertas. Guan Bitong membawanya ke atas panggung dan membandingkannya dengan resepnya sendiri. Resepnya hanya berisi akar peoni putih goreng dan bumbu lainnya. Ini. Penyakit Anda sebenarnya adalah kekurangan limpa dan ginjal, kehilangan esensi dan darah, dan ketidakmampuan untuk melembutkan hati dan menyehatkan jantung. Itulah sebabnya Anda kesal dan susah tidur. Penyakit sambil tersenyum. Guan Bitong tidak bisa mengendalikannya lagi dan menangis saat itu. Dia membungkuk 3 kali kepada Henry dan berkata dengan tulus, "Terima kasih. Setelah lebih dari 10 tahun, saya akhirnya menemukan penyebab penyakitnya. Sungguh konyol memikirkannya." Dia. Guan Bitong menangis, tapi Henry tersenyum. Untuk meyakinkan seseorang tidak hanya membutuhkan pesona, tetapi juga kekuatan. Melihat Lenny di sebelahnya, dia menjadi lebih bertekad untuk menaklukkannya dengan kekuatan. Henry berdiri dan ingin pergi. Seorang reporter di bawah tiba-tiba bertanya, "Dr. Hen, karena Anda membicarakan penyebab ini, apa pengobatan akupuntur?" Staging dan penyumbatan darah tersumbat, stasis dan penyumbatan darah dikeluarkan, darah kembali ke aliran menstruasi, dan api mereda secara alami. Henry penuh dengan teori tentang pengobatan tradisional Jawa. Yang lain tidak memahaminya, tetapi Guan Bitong paling mengetahuinya. Bau hitam dan tidak sedap dari barang curian yang baru saja dia keluarkan dari tubuhnya membuatnya mual hanya dengan memikirkannya. Para jurnalis yang terhormat, konferensi pers hari ini cukup di sini untuk saat ini. Kami berharap semua orang dapat pergi ke Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang dalam 7 hari untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri era kemakmuran pengobatan tradisional Jawa. Melambai kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Henry ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh wartawan. Mereka masih ingin memperjuangkan harapan. Ketika Henry keluar, Lenny tidak terlihat. Ketika dia menelepon Lenny, tidak ada yang menjawab sama sekali, yang membuat Henry sangat tertekan. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain naik taksi kembali ke perusahaan. Namun, Henry tidak kembali ke kantor Guo Warner. Dia juga tidak pergi mencari Mariam, melainkan langsung pergi ke kantor Lenny. "Gadis kecil, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhmu, aku tetap ingin kamu menyerah di depanku." Bersambung.